Tujuan praktikum ini untuk membuktikan aktivitas reseptor di mata, kulit, telinga, dan lidah untuk menentukan 1. Area blind spot, 2. Kepekaan dan distribusi reseptor di kulit, 3. Kepekaan dan distribusi reseptor di lidah. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah langkah kerja. Yang pertama pada reseptor mata. Kertas karton manila ukuran kuarto warna putih disiapkan dan diberi tanda plus dan juga O. Kertas tadi diletakkan pada jarak kurang lebih 40 cm di depan mata probandus dengan mata kiri probandus ditutup. Kemudian probandus penglihatannya difokuskan pada tanda plus, namun tanda O masih dapat bisa dilihat. Kertas tadi digeser mendekati mata hingga tanda O tidak terlihat lagi. Kemudian jaraknya diukur dengan menggunakan mistar. Kertas digeser kembali mendekati mata dan tanda O akan terlihat. Jaraknya diukur lagi dengan menggunakan mistar. Mengulangi langkah-langkah di atas dengan menutup mata sebelah kanan. Yang kedua adalah reseptor kulit. Alat dan bahan yang diperlukan sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian seorang teman diminta untuk menjadi sebagai probandus. Membuat bujur sangkar dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm di telapak tangan dan juga di punggung tangan seorang probandus. Dalam bujur sangkar dibuat titik-titik sejumlah 25 buah. Kemudian jarum diambil dan disentuhkan pada satu titik yang terdapat dalam bujur sangkar. Kemudian probandus ditanyai hal apa yang dirasakan, apakah nyeri, sakit, disentuh, hangat atau dingin, dan hasilnya dicatat pada lembar pengamatan. Melakukan langkah sebelumnya pada semua titik yang ada dalam bujur sangkar. Kemudian persentase rasanya dihitung dengan menggunakan rumus jumlah titik dibagi 25 dikali 100%. Mengulangi kegiatan di atas dengan menggunakan alat batang logam yang sudah direndam air hangat dan juga logam yang sudah direndam dengan air es. Data dicatat dan juga dianalisis. Yang ketiga, reseptor telinga. Mata probandus ditutup. Kemudian sumber bunyi dibunyikan pada jarak kurang lebih 50 cm dari posisi probandus. Yang kedua, posisi sumber bunyi divariasikan mulai dari di depan, di atas, di belakang, di samping kanan, dan juga di samping kiri probandus. Yang ketiga, sumber bunyi ditebak oleh probandus. Dan yang keempat, data keakurasian jawaban probandus dicatat dalam tabel pengamatan dan dihitung persentase keakuratan jawaban probandus. Yang keempat, reseptor lidah. Langkah pertama sebelum perlakuan, probandus diminta berkumur dan membersihkan area lidah, lalu mata probandus ditutup dan diminta menjulurkan lidah dalam kondisi basah. Yang kedua, salah satu larutan uji diambil dengan menggunakan cotton bud, kemudian menyentuhkannya pada salah satu lokasi di lidah sesuai dengan teori distribusi reseptor lidah. Waktu yang diperlukan probandus menyatakan rasa dicatat. Langkah yang ketiga, cotton bud disentuhkan pada lokasi lain di lidah yang tidak sesuai dengan teori distribusi reseptor lidah. Setelah selesai, probandus diminta berkumur untuk membersihkan mulut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan jarak yang berbeda pada posisi tanda O di mata kanan dan juga mata kiri. Saat mata kanan ditutup, posisi tanda O terlihat pada jarak 22 cm dan tidak terlihat pada jarak 5 cm. Sementara saat mata kiri ditutup, posisi tanda O terlihat pada jarak 8,5 cm dan tidak terlihat pada jarak 18 cm. Posisi bintik buta mata kanan dan mata kiri berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu, benda bisa saja tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat, hal ini disebabkan karena pembiasan cahaya dari benda jatuh pada bagian retina yang tidak memiliki sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke syaraf optik.
Sebaliknya, pembiasan cahaya dari suatu benda akan membentuk bayangan benda jika cahaya tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Karena cahaya yang jatuh pada bagian ini akan mengenai sel batang dan kerucut yang meneruskan impulsnya ke saraf optik. Dan nantinya saraf optik akan meneruskan ke otak sehingga terjadi kesan melihat. Jarak bintik buta setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan juga tidak ada jarak yang tepat antara tanda plus dan juga O. Selanjutnya adalah reseptor kulit. Terhadap 3 perlakuan yang telah diberikan kepada probandus dihasilkan persentase yang berbeda-beda baik di telapak tangan maupun punggung tangan. Kulit dapat merasakan sentuhan, rasa nyeri, perubahan suhu dan tekanan kulit dari jaringan subkutan, kemudian ditransmisikan melalui saraf sensoris ke medula spinalis atau otak. Juga rasa sentuhan yang disebabkan oleh rangsangan pada ujung saraf di dalam kulit berbeda-beda menurut ujung saraf yang dirangsang. Jumlah rangsangan yang dirasakan di punggung tangan juga akan berbeda dengan yang dirasakan di telapak tangan. Mengapa? Hal ini dikarenakan pada punggung tangan lebih sensitif terhadap sentuhan karena banyaknya sel rambut pada punggung tangan. Akan tetapi di bagian telapak tangan lebih dapat merasakan rasa dingin, panas, dan rabaan. Penyebaran ujung saraf tidak merata pada seluruh permukaan kulit. Bagian ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki memiliki ujung saraf lebih banyak dibandingkan dengan bagian tubuh lain sehingga kita dapat merasakan permukaannya yang halus dan kasar. Sel saraf peraba juga terdapat pada pangkal rambut. Selanjutnya adalah reseptor telinga. Dari 5 letak sumber bunyi yang ada, probandus saya dapat menebak 4 letak sumber bunyi dengan benar sehingga mendapatkan persentase sebesar 80%. Reseptor yang terdapat di telinga adalah fonoreseptor yang fungsinya menerima stimulus berupa getaran atau gelombang suara. Ketepatan individu dengan individu lain dalam menebak letak sumber suara berbeda karena pengaruh ketebalan gendang telinga yang berbeda sehingga daya tangkap suaranya juga berbeda. Hal itu juga dipengaruhi oleh perasaan dan keadaan probandus, misalkan kurang konsentrasi atau kebiasaan mendengar suara dengan frekuensi tinggi yang akan mengurangi kepekaan terhadap letak suara atau sumber suara. Yang terakhir adalah hasil dan pembahasan mengenai reseptor lidah. Bila zat atau rasa yang dikecap berada posisi yang sesuai, misalnya rasa manis diletakkan pada ujung lidah, maka waktu yang diperlukan untuk mengecap pasti lebih cepat. Namun sebaliknya, bila zat tersebut diletakkan tidak sesuai posisi yang seharusnya, misalnya rasa manis diletakkan di pangkal atau di sisi samping lidah, maka waktu yang diperlukan untuk mengecap rasa tersebut akan lebih lama. Hal ini terjadi karena sel-sel papila lidah akan lebih peka terhadap rasa yang sesuai. Selanjutnya yaitu simpulan. Yang pertama, blind spot atau bintik buta merupakan daerah yang tidak terdapat sensor cahaya sehingga bayangan tidak akan mengirimkan sinyal ke otak. Yang kedua, kepekaan dan penyebaran letak reseptor kulit berbeda-beda pada setiap orang. Kulit peka terhadap sentuhan berbagai macam rangsang. Adapun reseptor yang ditemukan pada kulit antara lain corpus Meissner, Ruffini, Krause, dan juga Pacini. Kemudian yang ketiga, keakuratan seseorang dalam menangkap gelombang suara berbeda-beda. Yang keempat, pada bagian lidah terdapat reseptor yang dapat menangkap senyawa kimia yang disebut kemoreseptor. Sel reseptor pada lidah menyebar. Reseptor rasa manis terletak pada ujung lidah, rasa asin pada tepi depan lidah, rasa asam terletak di tepi belakang, dan pahit pada pangkal lidah. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan mendeteksi reseptor setiap orang berbeda karena setiap individu memiliki sensitivitas yang berbeda pula.